Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, bersama saya, Dadang Komarudin Yahya. InsyaAllah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin salat dengan makna ibadah, karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga rumah tangga kita, dan tentu saja untuk orang tua kita yang hari ini masih hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang mungkin ada yang sedang terbaring sakit atau dalam proses penyembuhan. Kita doakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelapangan, keikhlasan, dan menyembuhkan segala penyakitnya, dan terus berangsur pulih menuju pada kesehatan yang diharapkan, dan tentu saja menjadi kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salih bil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dan juga untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak hal yang harus dituntaskan, belum ditemukan jalan keluarnya. Semoga Allah SWT membuka jalan keluarnya, dan senantiasa terus terbangun jiwa husnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap masalah, di balik setiap ujian, sesungguhnya Allah SWT tengah menyiapkan hal yang terbaik, dari hal yang terindah, dari apa yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini, insyaallah tema kita nasib mereka yang terkecoh dengan hawa nafsunya di akhirat nanti. Nasib mereka yang terkecoh dengan hawa nafsunya di akhirat nanti. InsyaAllah kita akan mentadaburi surah Al-An'am, surah yang ke-6 ya, di ayat ke-25 insyaallah hingga ayat yang ke-30. Kita akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa ay yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini yakni Al-Quran tiada lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.
Walau tara idh wuqifu 'alan nari wa faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Dengan kasih, inilah ayat-ayat yang tertera pada surah Al-An'am di ayat ke-25 hingga ayat ke-30. Kalau kita baca ayat ini, tentu saja kita senantiasa diingatkan, senantiasa dibimbing dan diarahkan oleh Allah SWT untuk memahami esensi hidup dan kehidupan kita di alam fana ini, untuk terus berinvestasi dengan nilai ibadah dan amal soleh yang tentu akan menjadi bekal terbaik di dalam kehidupan kita. Bagaimana ayat yang kita baca tentu saja akan senantiasa memperteguh keyakinan kita kembali kepada Allah SWT. Zat yang maha pengatur, zat yang senantiasa mengawasi, maha teliti, lagi maha kuasa atas segala perkara. Dengan kasih, ayat ke-25 di surah Al-An'am ini memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan sikap orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita baca ayat ke-25 ini, ada di antara mereka, yakni orang-orang kafir dan orang-orang yang senantiasa mempersekutukan Allah, ya, mereka-mereka yang kafir lagi musyrik itu, senantiasa mereka juga ada yang mendengarkan Al-Quran. Bagaimana di masa kehidupan Rasulullah SAW, di kalangan mereka-mereka yang kafir, di kalangan mereka-mereka yang musyrik juga mendengarkan Al-Quran. Sebut saja Abu Jahal, Abu Lahab sendiri, bahkan satu ketika seringkali mendengarkan bacaan Quran Nabi dengan cara mengintip begitu ya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun tentu saja apa yang dibaca, apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya dan kemudian didengar oleh mereka, yakni kalangan orang-orang kafir lagi musyrik itu, ya seperti air di daun talas begitu ya. Artinya tidak ada satupun yang masuk ke dalam hati mereka. Mereka mendengarkan tapi kemudian mereka menolaknya. Ya karena memang mereka memiliki sifat kesombongan dan mereka telah menutup diri mereka rapat-rapat. Oleh karena itu sikap mereka yang sombong, sikap mereka yang menolak, bahkan sikap mereka yang menutup diri terhadap kebenaran telah menjadikan hati mereka tertutup karena sikap mereka sendiri sehingga mereka tidak memahaminya. Dan seakan-akan telinganya itu tersumbat dengan benda yang padat sehingga akhirnya ia tidak bisa mendengarkan kebenaran. Ia mendengarkan bacaan Quran itu. Namun kemudian sayangnya apa yang diperdengarkan dan apa yang didengar oleh telinga mereka justru seperti sumbatan di telinga mereka sehingga mereka tidak mampu memahami.
Dan sekalipun orang-orang yang kafir lagi musyrik itu sewaktu-waktu melihat terkait dengan tanda-tanda kebenaran dari apa yang dibuktikan dari mukjizat Rasulullah SAW kepada mereka secara benar, maka mereka tentu tetap saja tidak akan beriman karena kesombongan mereka. Nah, ini tentu saja juga muncul karena kebencian, ya, karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Terlebih kepada Rasulullah SAW yang dianggapnya telah merusak merusak sistem kehidupan mereka yang mungkin selama ini hidup di dalam kejahiliahan. Kehidupan mereka yang hanya diselimuti dengan dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Sehingga tatkala datang Rasulullah SAW kepada mereka sebagai utusan Allah yang akan mengantarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yang akan mengubah pola hidup dan sikap hidup mereka yang cenderung berada di dalam kedurhakaan itu kepada keimanan, maka mereka itu menganggapnya sebagai bentuk penghalang, sebagai bentuk penghambat. Sehingga kalaupun tadi mereka mendengarkan bacaan Quran, maka apa yang terdengar di telinga mereka itu seperti ada sumbatan. Jadi kalaupun mereka mendengar tapi kemudian mereka tidak mau menerima. Karena itu mereka terus membantah Al-Quran, membantah tentang kebenaran ajaran Islam. Dan bahkan kemudian dengan begitu lantang mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini bukanlah wahyu sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran itu hanyalah dongengan orang-orang terdahulu yang diwariskan begitu kan dari mulut ke mulut secara berangkai itu kan, secara berantai begitu. Jadi inilah bagian dari kedustaan, bagian dari kebohongan, bagian dari sikap sombong dan penolakan orang-orang kafir lagi musyrik terhadap Al-Quran, terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian tatkala mereka mendengarkan bacaan Al-Quran itu, mereka tidak mau menerimanya. Bahkan sampai-sampai ketika mereka juga harus ngintip begitu kan, istilahnya mereka harus mendengarkan bacaan Quran itu secara sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata ketika mereka mendengarkan bacaan itu bukan untuk mereka terima, bukan untuk mereka fahami, bukan untuk mereka amalkan, tapi lebih cenderung karena memang ada kebencian di dalam diri mereka. Sehingga ini dijadikan celah oleh mereka untuk mencari-cari alasan bagaimana caranya merusak dan bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Dengar ketika ini terjadi di masa Rasulullah SAW, tentu saja apa yang kita baca hari ini terkait dengan ayat ke-25 ya juga terjadi di masa kini. Ya, dalam setiap kurun waktu banyak mereka-mereka yang juga mendengar bacaan Al-Quran, namun kemudian hati mereka tertutup, hati mereka menolak, mereka tidak mau menerima kebenaran. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan mereka cenderung menjadi abai terhadap aturan-aturan Allah. Sehingga akhirnya mereka cenderung tidak mau menerima apa yang kemudian harus mereka terima di dalam kehidupan ini sebagai sebuah kebenaran. Wa minhum may yastami'u ilaik. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan kepadamu, kan artinya mendengarkan Al-Quran. Wa ja'alna ala qulubihim. Dan kami telah menjadikan atas hati mereka akinnah ini sumbatan, ketertutupan begitu ya. Jadi mereka tidak mau menerima. Ayyafqahuhu, betul kan, untuk memahaminya, artinya untuk memahami Al-Quran. Wa fi azanihim, dan di dalam telinga mereka waqra, atau ada sumbatan. Jadi cenderung mereka seperti merasakan di dalam telinganya itu ada benda padat begitu ya, yang sulit untuk mereka keluarkan, sehingga akhirnya mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Telinga lahirnya mendengar bacaan Quran itu. Namun kemudian apa yang mereka dengar dari telinga mereka tidak sampai kepada hati mereka. Betapa rugi, ya, betapa hinanya. Mereka yang kalau mendengarkan Al-Quran, namun kemudian mereka tidak bisa memahami. Bahkan dengan kesombongannya kemudian mereka terus berulah
terus bersikap untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yarau kulla ayah, begitu kan? Dan jika mereka melihat segala apa yang ada dari tanda-tanda kekuasaan Allah, begitu kan? Tatkala mereka melihat mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, la yu'minun, mereka tidak beriman. Biha, dengannya, dengan apa yang sudah dibuktikan dari tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Hatta idza ja'uka yujadilunak, sehingga apabila datang kepadamu, artinya mereka akan membantahnya. Dan kemudian juga mereka akan berkata, yaqulu, mereka berkata, alladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar itu akan berkata bahwa Quran itu tiada lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang tertera dari Al-Quran, apa yang merupakan bagian dari kalamullah, firman Allah itu hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Yang mereka katakan ini hanyalah ucapan-ucapan yang disampaikan dari mulut ke mulut secara berantai dan berangkai, gitu kan. Ya karena memang sudah tertutup hati, gitu kan, karena menolak kebenaran. Nah, inilah bagian dari kesombongan. Jadi ternyata gambaran kesombongan itu pendengar saya ditandai ketika orang sulit menerima kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran. Nah, itu orang sombong. Kalau ada hal yang datang kepada mereka dari ayat-ayat Allah kemudian disampaikan kepada mereka terkait dengan apa yang harus mereka jalankan dari kebenaran. Jangan kemudian mendekati kemungkaran, kemaksiatan, hentikan segala bentuk kemungkaran, jangan menghidup-hidupkan kemungkaran, jangan menghidup-hidupkan kemaksiatan. Maka mereka pasti akan menolak. Dan inilah gambaran kesombongan, begitu kan? Gambaran kesombongan. Jadi kesombongan itu hakikatnya adalah ketika manusia itu tidak mau menerima kebenaran. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran dia tidak menerima, itulah gambaran kesombongan. Demikian juga penolakan mereka tentu dikarenakan keingkaran mereka, dan lebih jauh lagi tentu saja karena adanya kebencian, gitu kan, adanya kebencian. Bahkan bukan hanya mereka sendiri yang kemudian tidak mau menerima ayat-ayat Allah itu. Bahkan mereka juga membuat strategi, begitu ya, membuat cara bagaimana agar orang lain juga tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi dihalang-halangi, begitu ya. Nah, ini yang bisa kita baca di ayat ke-26 ya di surah Al-An'am ini. Fahum yanhauna anhu wa yan'auna an. Ada kan? Wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari. Jadi bukan hanya menolak untuk dirinya, tapi juga mereka mencari celah bagaimana agar orang lain juga tidak membacanya. Agar orang lain juga tidak mendengarkan bacaan Quran itu. Ya, karena mereka menganggap bahwa kalau kemudian orang lain membaca Al-Quran, pasti mereka akan terpengaruh dan kemudian mereka akan berpihak kepada apa yang difirmankan Allah SWT yang kemudian disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW untuk kemudian sampai kepada kita hingga hari ini. Maka ketika mereka berusaha seperti itu, ya tentu saja karena memang mereka hakikatnya tidak mau kalau kemudian kebenaran itu menjadi bagian dari jalan hidup. Dan tentu saja ketika mereka melarang manusia dari jalan Allah, ketika mereka melarang orang lain untuk mendengarkan ayat-ayat Quran, untuk mendengarkan kebenaran, hakikatnya mereka sudah membinasakan diri mereka sendiri. Ya kan? Namun sayangnya mereka tidak menyadari diri mereka sendiri. Ya, merasa seakan-akan bahwa larangan mereka kepada orang lain agar tidak baca Quran itu adalah bagian dari sebuah upaya yang berhasil mereka lakukan, dan dengan cara seperti itu
mereka akan mendapatkan kemenangan. Padahal sungguhnya dengan sikap mereka seperti itu justru mereka berada di dalam tepian jurang kehinaan. Artinya sudah mempersiapkan diri mereka sendiri untuk membinasakan diri mereka sendiri. Namun tadi wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari bahwa mereka sungguhnya tengah menghancurkan diri mereka sendiri ketika mereka melarang orang lain untuk mendengarkan Al-Quran. Bahkan mereka sendiri memang menganggap bahwa bacaan Al-Quran itu tiada lain hanyalah dongengan dari orang-orang yang terdahulu. Maka sikap-sikap seperti ini adalah gambaran tentang bagaimana kesombongan, bagaimana arogansi, begitu ya, sikap jumawa yang dimunculkan oleh mereka-mereka yang memang jelas-jelas menolak, jelas-jelas tidak mau menerima kebenaran. Sekali lagi bahwa fase kehidupan manusia ketika mereka-mereka yang menolak Al-Quran hidup di masa Rasulullah SAW, generasi para sahabat juga ada begitu ya, setelah Rasul SAW wafat. Ketika mereka juga berhadapan dengan para sahabat Nabi yang menyampaikan kebenaran, maka apa yang disampaikan para sahabat Nabi itu justru malah mereka tentang. Sehingga kemudian akhirnya ya mereka juga berhadapan dengan kehinaan dan kebinasaan. Apa yang kemudian dijalani di dalam kehidupan kita hari ini juga tentu saja akan bermunculan begitu kan orang-orang yang tidak menyukai Al-Quran. Secara langsung mungkin bisa jadi mereka tidak berani. Maka dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya, bagaimana mereka matikan ruh perjuangan, bagaimana mereka matikan istilah-istilah yang kemudian bisa munculkan perjuangan. Istilah-istilah yang kemudian bagi mereka itu dianggap bisa memunculkan giroh perjuangan. Nah, ini kan juga gambaran kesombongan, menolak kebenaran. Yang jelas-jelas, yang nyata-nyata kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak boleh ragu sedikit pun di mana mereka seharusnya menerima kebenaran. Tapi kenyataannya tidak demikian. Maka tentu jawabannya adalah karena hati mereka sudah tertutup. Dan ngerasa ini musibah gitu ya di dalam kehidupan kalau orang sudah tertutup mata hati menerima kebenaran, ya ini bagian dari langkah menuju kebinasaan. Jadi selangkah kepada kehinaan itu sudah makin dekat ketika orang diberikan petunjuk dari Al-Quran. Ketika dia diingatkan kepada kebenaran, jangan melakukan kedurhakaan. Jangan terus-menerus berada pada tindakan kemungkaran. Apalagi sampai menghidup-hidupkan perkara-perkara yang haram di dalam kehidupan. Namun kemudian mereka tidak menerimanya. Ya, ini kan tentu saja penolakan mereka atas seruan kebenaran itu yang menggambarkan kesombongan. Jadi kesombongan itu ternyata bukan hanya dengan urusan harta saja. Bukan hanya dengan urusan pangkat dan jabatan saja. Tapi hakikat dari kesombongan itu adalah manakala manusia menolak kebenaran. Ketika ia tidak mau menerima kebenaran, itulah gambaran orang-orang yang sombong. Dan pada akhirnya tentu saja mereka juga akan menemukan kebinasaan. Bahkan kemudian di ayat ke-27 ini sebagai penguatan kepada Rasulullah SAW agar tidak dibuat gelisah hati begitu kan menghadapi orang-orang kafir lagi musyrik. Nah, ini di ayat 27 dinyatakan oleh Allah, walau tara idwuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ini kan jadi sekiranya Rasulullah SAW perlihatkan kepada mereka yang sudah berada di dalam neraka, dikarenakan kesombongan mereka, dikarenakan penolakan mereka akan kebenaran. Dan ketika itu terjadi, maka di antara mereka yang dulu pongah, di antara mereka yang dulu sombong dan mereka tidak mau menerima kebenaran, maka mereka akan berkata, faqalu ya laitana, gitu kan. Lalu mereka berkata, kiranya aku udah apa ini nih, ya laitana nuraddu, ya nuraddu wala nukadziba bi ayat.
Sekiranya mereka dikembalikan lagi ke dunia, maka pasti mereka akan beriman begitu. Dia tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Allah gitu kan. Dan kemudian mereka akan betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang beriman begitu kan. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Nah, itulah gambaran orang-orang yang kalau sudah berhadapan dengan hari perhitungan, ketika neraka sudah benar-benar dinampakkan dan mereka sudah berada di dalamnya, maka mereka akan mengatakan bahwa seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Kan? Wala nukadziba bi ayati rabbina, kan? Tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Dan mereka juga menyatakan akan termasuk orang-orang yang beriman. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi dari orang-orang yang beriman. Tapi itulah hanyalah bualan, itu hanyalah kebohongan mereka. Dan ini diungkapkan kemudian di ayat yang ke-28 di surah Al-An'am. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Tapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Jadi benar-benar kejahatan yang secara masif begitu ya, kalau kata kita hari ini. Secara nyata begitu mereka perlihatkan. Jadi kejahatan yang dulu mereka sembunyikan itu pada akhirnya akan nampak. Dan kalaupun toh kemudian mereka dikembalikan lagi ke dunia, maka bukan lagi nilai kebenaran yang akan mereka perjuangkan. Mereka bukan memperbaiki sikap kehidupan mereka. Malah justru mereka akan mengulang kembali episode masa lalu mereka yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan itu. Nah, jadi terus-menerus mereka akan mengerjakannya. Jadi apa yang kemudian mereka katakan dengan kalimat seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami akan beriman. Nah, itulah hanya omong kosong saja. Dari mereka-mereka yang kafir, dari mereka-mereka yang musyrik, dikarenakan memang mereka berupaya untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya ketika mereka juga pada akhirnya mengatakan kalimat seperti itu, ya seolah-olah mereka bisa mengelabui begitu ya. Padahal tidak mungkin Allah SWT kelabui oleh mereka. Namun mereka tidak sadar begitu ya. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi ketika mereka berada di dalam penghisaban, ketika mereka diperlihatkan neraka dan kemudian mereka merasakan dampak akibat dari apa yang mereka kerjakan. Mereka bermohon begitu ya, jadi mengakui akan segala kekeliruannya. Mereka minta dikembalikan ke dunia, mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Kemudian mereka akan menjadi hamba yang beriman. Namun apa yang dikatakannya itu sesungguhnya ya hanyalah bualan saja, hanyalah kebohongan saja. Karena ternyata sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang dahulu mereka sembunyikan. Bahkan ada yang secara terang-terangan, secara nyata-nyata mereka menentang, bahkan menantang gitu ya. Menantang dengan siksa neraka. Ingin diperlihatkan neraka itu. Ya tentu saja ketika mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Dan memang mereka adalah para pendosa. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Jadi merasa bahwa kehidupan dunia itu ya kehidupan yang selamanya. Kalau kata orang Sunda itu seendeng-endeng. Orang-orang kafir ini tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat. Apalagi kemudian meyakini adanya kebangkitan terkait dengan apa yang nanti akan terjadi setelah kematian. Oh jelas mereka tidak akan percaya. Makanya inilah jenis atau karakteristik kekafiran itu ditandai ketika mereka tidak percaya akan kehidupan akhirat. Sehingga kalau ada orang bicara tentang kehidupan akhirat itu ya dia ngeyel, dia mentertawakan itu ya. Bahkan kemudian kalimat-kalimatnya itu penuh dengan nada yang sinis begitu ya. Jadi
Ya karena memang mereka sudah menolak, ya, tidak mau menerima. Sehingga akhirnya mereka juga tidak percaya, tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Tidak yakin pula dengan kebangkitan setelah kematian. Sehingga mereka akan mengatakan pula suatu pandangan yang kemudian bersumber dari pola pikir yang liberal, gitu ya, pola pikir yang cenderung bebas, gitu ya, pola pikir yang tidak dilandaskan kepada nilai-nilai ruhiyah, ya, agama. Bagaimana ketika mereka mengatakan hidup hanyalah di dunia ini dan hari ini, kini, di sini, di tempat ini, dan kita juga tidak akan pernah dibangkitkan untuk hidup di akhirat setelah kematian menimpa diri kita. Jadi kalau mereka hidup di dunia itu ketika mereka mati ya titik gitu kan, kalau harus napen gitu kan. Jadi tidak lagi ada perhitungan. Ya, begitu entengnya begitu ya pola pikir mereka. Ya, karena memang mereka sudah diracuni oleh pemikiran yang materialistik gitu ya, dan diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang sudah keluar dari nilai-nilai kebenaran gitu kan. Jadi mereka hanya melihat bahwa kehidupan itu ya hanya kehidupan yang ada di dunia kini, hari ini dan kini. Setelah itu ketika mereka mati ya selesai. Jadi apa yang kemudian harus mereka perbuat ya tentu mereka kejar target. Apa yang harus mereka perjuangkan, apa yang ingin mereka targetkan, maka mereka cari. Bahkan sampai pun ketika mereka harus mengorbankan prinsip hidupnya, bahkan sampai menjual akidahnya, no problem bagi mereka, bukan masalah bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang sudah sampai larut seperti itu, sampai kemudian dia mengorbankan prinsip hidupnya, akidahnya, keimanannya, itu kan, demi untuk mengejar dunianya, kalau mereka menganggap bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang kekal begitu ya, dibalik begitu kan, adalah kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang sifatnya sementara waktu, sebentar saja. Tapi karena mereka memang sudah diselimuti oleh jiwa materialistik gitu ya. Jadi segala sesuatu hanya dilihat dari aspek kebendaan, segala sesuatu hanya dilihat dari keuntungan materi ya kan. Jadi hidup itu bagi mereka adalah perlombaan untuk mendapatkan dunianya, untuk mendapatkan apa yang memang mereka inginkan. Sehingga terjadi pertarungan, sehingga terjadi semacam persekongkolan begitu ya untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga akhirnya terjadilah upaya-upaya untuk bisa meraih kehidupan dunia, namun kemudian mereka melupakan esensi dari kehidupan mereka setelah mereka mati. Jadi dianggapnya kalau mereka sudah mati itu ya berakhir gitu ya. Sehingga pantas begitu kalau banyak di antara kita juga yang cenderung keliru memahami kematian. Sehingga kadang-kala muncul kalimat kita hantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, ini keliru sebetulnya. Kenapa? Karena kematian itu bukanlah beristirahat terakhir, tapi kematian itu justru merupakan bagian dan langkah awal menuju kehidupan yang sesungguhnya. Karena setelah kematian itu manusia akan dihidupkan kembali dan tentu akan melewati bentangan perjalanan yang sangat panjang yang akan menentukan dirinya apakah masuk kategori orang yang selamat ataukah celaka. Apakah masuk kategori orang-orang yang mendapatkan kemenangan ataukah kekalahan. Apakah untung ataukah rugi. Tapi sekali lagi karena memang sudah diselimuti oleh kepentingan dunianya, kepentingan materinya, jadi seakan-akan dunia itu segala-galanya. Oleh karena itu, ini yang kemudian harus senantiasa kita perhatikan. Bagaimana orang-orang yang kafir, lagi musyrik, pada akhirnya mereka juga akan merasakan saat-saat yang menegangkan, ya, saat-saat yang tentu saja akan menjadi penentu terkait dengan apa yang harus mereka rasakan. Tentu saja sudah tergambarkan bahwa apa yang mereka rasakan adalah azab di sisi Allah SWT. Nah, di penghujung ayat, di ayat ke-30 di surat Al-An'am, Allah SWT firmankan, walau tara idwukifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala faduqul adzab bima kuntum takfurun. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab,
sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Dan inilah gambaran dari peristiwa yang akan terjadi nanti. Dan tentu saja sebagai hamba beriman, kita meyakini ini. Ya, sekalipun ini adalah perkara gaib, tapi yakin ini akan terjadi. Karena ciri dari keimanan itu adalah mereka yang meyakini akan perkara-perkara yang gaib. Bagaimana orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir lagi musyrik itu akan ditanya terkait dengan hari kebangkitan. Mereka nanti akan mengatakan sungguh benar demi Tuhan kami. Dulu ketika mereka di dunia mengingkari, apa sih hari akhir? Di mana hari akhir? Ya kan, kapan itu terjadi, begitu kan? Karena mereka memang meragukannya, sehingga mereka mentertawakan, melecehkan gitu ya, dan menjadikannya itu sebagai bahan guyonan. Jadi kalau orang bicara tentang kehidupan akhirat itu, ya mereka katakan orang-orang yang sedang bicarakan kehidupan akhirat itu orang-orang yang sedang kelimpungan, orang-orang yang sedang kebingungan. Sehingga kalaupun toh dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, mereka mengatakan, ya jelema keur ngadongeng, gitu kan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah gambaran betapa meruginya kehidupan mereka-mereka yang berada di dalam pusaran hawa nafsunya ketika mereka sudah dikecoh oleh hawa nafsunya. Dan ketika mereka berada di akhirat nanti, tentu saja mereka hanya diselimuti dengan kehinaan dan kebinasaan, diselimuti dengan penyesalan. Namun tentu saja penyesalan seperti itu menjadi perkara yang sia-sia. Maka ini tentu jadi pelajaran buat kita bersama. Manakala kita ingin menemukan kemuliaan, manakala kita ingin mendapatkan kebahagiaan insyaallah subhanahu wa ta'ala, ingin masuk kategori orang-orang yang senantiasa meyakini kebenaran Al-Quran, maka ketika peluang dan kesempatan Allah masih jatahkan dalam umur kita, maka jangan sia-siakan. Ketika ada kekurangan dalam kehidupan kita, kita perbaiki. Dan berusaha untuk terus berada pada jalan hidup yang senantiasa mengantarkan kita kepada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mengantarkan rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Sebab manakala kematian sudah terjadi, kemudian kita baru mengatakan kalimat penyesalan, maka tentu saja ini juga sudah menjadi perkara yang sia-sia, perkara yang sangat tidak berguna. Bagaimana ketika Allah SWT memperlihatkan kepada mereka-mereka yang kafir lagi musyrik itu dengan siksa, dengan azab, bahkan kemudian Allah mengatakan qala fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab ini, kata Allah, karena dahulu kamu mengingkarinya. Ya, inilah bagian dari apa yang memang harus mereka terima. Sebuah resiko dari jalan hidup dikarenakan mengingkari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ungkapan dia yang namanya penyesalan itu seringkali di penghujungnya. Namun seringkali istilahnya penyesalan di penghujung itu menjadi perkara yang sia-sia, terlebih ketika sudah berhadapan dengan kehidupan akhirat. Kalau kita masih di dunia, kita kemudian melakukan kesalahan, kemudian kita menyesal, ya masih ada peluang lah ya, masih ada jatah bagi kita untuk memperbaiki. Tapi kalau kemudian sudah berusaha berjuang untuk memperbaiki diri dan kita sudah berhadapan dengan kehidupan akhirat, ya tentu saja menjadi sia-sia adanya. Maka mari kita perbaiki sikap hidup dan kehidupan kita berada dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah, siap senantiasa diatur dalam aturan Allah, tidak melecehkan aturan Allah, dan apalagi sampai terkecoh dengan hawa nafsu yang cenderung menjerumuskan kepada kehinaan dan kebinasaan. Mari kita bimbing diri kita kepada jalan hidup yang senantiasa berada di dalam kepatuhan menjalankan aturan-aturan Allah SWT. Dengan 5 ayat dari apa yang kita paparkan di kesempatan pagi hari ini dari surat Al-An'am, dimulai pada ayat ke-20, senantiasa menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita untuk terus kita jadikan sebagai bagian dari kekuatan hidup untuk makin tunduk patuh kepada Allah dan terus berinvestasi di jalan hidup kita dengan investasi ibadah dan amal saleh. Kita sudah berada di penghujung acara kita pagi, mudah-mudahan terus senantiasa dikokohkan dengan keimanan dan senantiasa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita berada di dalam ketaatan kepada Allah SWT.
Sekian apa yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.